Yuk guys. Ayo guys, bahkan kita bukan gratis. Ya, traktir sepuasnya. Boleh dapat rokok nggak? Boleh. Oke, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel YouTube Cu Febri. Di kesempatan video kali ini saya menghadiri acara silaturahmi bersama Pertamina Hulu Energi Kampar PHE di sebuah rumah makan di Kota Pangkalan Kerinci. Jadi saya diundang bersama kawan-kawan di PWI Kabupaten Pelawan menghadiri acara silaturahmi ini, sekaligus PHE berkesempatan mensosialisasikan program mereka di depan kawan-kawan wartawan, khususnya tergabung di PWI Kabupaten Pelawan. Dan ini isi absen dulu sebelum acara sosialisasi dimulai ya kan. Nih Ketua PWI Kabupaten Pelawan isi absen dulu ya, absen isi dulu sebagai daftar hadir. Dan ini ada Edward Pangaribuan dengan ciri khas senyumnya. Dan ini Bu Hartati, dan itu Bu Nini dari Pertamina. Dan ini kawan-kawan sudah duduk bersantap, siap menyantap hidangan yang sudah disiapkan oleh pihak Pertamina sekaligus perbaikan gizi, dimana mungkin kawan-kawan hampir beberapa tahun terakhir ini tidak menikmati makanan yang asupan bergizi, dan kali ini kami ditraktir habis-habisan. Nah ini kan, ini Ardi nih sudah mulai menunjuk lauk kesukaannya, dan di balik kita ke sisi kanan ada lagi Pak Edwan, dan ini pelayannya. Nah, tuh Johannes dengan spesialis kikil, di sebelahnya ada Parikin, Andi. Nah tuh Ardi mencicipi hidangan kayaknya dadar itu. Nah, enak katanya, ya sedap katanya. Sambil ngangguk. Dan ini di sisi meja ini banyak kali makanannya. Dan itu Ibu Nini, ada Edward lagi, sedap katanya, keren katanya. Udah hampir mungkin udah 3 tahun terakhir ini tidak menikmati asupan gizi di tubuhnya, dan saat ini dia menikmati asupan gizi dari Pertamina ini. Itu Temedi enak katanya, enak katanya. Dicicipi lagi padahal udah habis tadi kayaknya beberapa kepala kakap digasnya. Nah coba kalian lihat ini. Sambil ketawa-ketawa dia itu Mas Andi, ada Johannes. Nah sebelahnya ada Asep juga. Oh Ajo menyantap sate enak katanya. Senang dia, mudah-mudahan diundang kayak gini terus kata Ajo. Tanpa berlama-lama, mari kita ikuti seperti apa acara sosialisasi Pertamina Hulu Energi Kampar ini bersama dengan kawan-kawan PWI Kabupaten Pelawan. Tapi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe, like, komen, dan banyak-banyak. Sering kirim link YouTube, kadang saya buka kalau pas lagi ini saya buka gitu. Terus di sini juga saya bawa tim kami. Di sini ada tadi yang MC, Ibu yang anggun cerita ini, ada Ibu Sri Hartati, bisa dipanggil Bu Tati. Gini, kalau di sini sekarang kan semenjak tahun 2021 ya, 2021 ini ada reorganisasi di BUMN ini kan. Semenjak kepemimpinan Menteri Pak Erick Thohir kan ingin merampingkan BUMN semuanya. Jadi termasuk Pertamina juga mendapatkan amanat tersebut dari Pak Menteri. Jadi sekarang Pertamina yang bagian upstream atau bagian hulu industrinya ya seperti PHE, PEP ini jadi dijadikan regionalisasi, di mana kebetulan kita kan sekarang berdiri di tanah Sumatera kan. Jadi sekarang ada Pertamina namanya Regional Sumatera, atau yang kita sebut kalau di PT-nya sendiri didaftarkan dengan nama PT Pertamina Hulu Rokan. Cuman ini kan mungkin kemarin masih awam PHR semuanya padanya ke saya. Tapi kalau yang di Pekanbaru Pertamina Hulu Rokan ada beda sendiri. Pertamina Hulu Rokan WK Rokan, wilayah kerja Rokan, yang dimana itu adalah bekas dari Chevron Pacific Indonesia atau CPI. Nah itu yang udah dialih kelola, itu yang namanya PHR WK Rokan. Itu yang memang sering
membuat acara mungkin ya kalau di Pekanbaru apa safari jurnalistik atau apa, dan itu tapi memang berbeda manajemennya dengan kami ini jadi satu sama PHR itu hanya karena regionalisasi, karena kami sama-sama wilayahnya di Sumatera, tapi kami berdiri sendiri. PHE Kampar manajemennya sendiri, Pertamina Evelir manajemennya juga sendiri, sedangkan PHR Wekarokan manajemen sendiri, bahkan produksinya pun berbeda-beda. Jelas Wekarokan berbeda produksinya dengan PHE Kampar yang memang mungkin tahu sendirilah, bapak-bapak abang ini kecil ya kan, kalau Wekarokan ya jangan ditanya. Kenapa mereka sering ngadain acara? Ya karena memang banyak produksinya, anggarannya banyak, kayak gitu. Cuman kalau yang di kami ini memang jujur kemarin tahun lalu memang kita mungkin nggak ada acara, mungkin ya sepi gitu karena memang kami keterbatasan anggaran di Kampar atau IP Lirik, karena memang juga banyak yang dipangkas dari SKK gitu, banyak kegiatan dari SKK juga, terus dari pusat pun banyak dipangkas seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merekam nih Bu, biar ada bukti. Perkenalkan, nama saya Bu, nama asli Febri Sugiono, sehari-hari sebagai wartawan cakapla.com dan juga spiritriau.com, sekaligus berangkat di konten kreator dadakan namanya Bu. Konten kreator apalah namanya itu juga, yang tak punya ilmu, Ica abal-abal, YouTuber abal-abal, cari YouTube Cubebri, juga di TikTok Cubebri. Mungkin sedikit konfirmasi dan bertanya nih Bu, terkait Ibu Tati bilang tadi kita kekurangan produksi. Jadi masyarakat ingin tahu berapa betul sih produksi minyak yang dikeluarkan di Kabupaten Pelalawan ini Bu. Mungkin itu juga Bu, masalah CSR Pemda Pelalawan sejauh mana realisasi sekarang Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, tapi intinya kayak sama lah ya, pengen perhatian khusus lagi lah ya dari Pertamina. Cuman sebenarnya kita juga dengan ini segala effort kita ini, kita adakan kegiatan ini gitu. Memang di Pertamina sendiri yang untuk khusus Lirik Kampar, memang kita kalau untuk produksi ini untuk PHE Kampar sendiri ini nggak nyampe 1000 barrel per day, dan itu udah dikatakan merugi. Ya, Inhu dan Pelalawan, bukan Pelalawan aja, nanti kalau Pelalawannya saja ya mungkin di bawah itulah. Sekarang ini sekitar 800-an barrel oil per day. Nah itu dikatakan merugi, kenapa? Karena biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan tuh lebih besar daripada tadi produksinya. Jadi biaya produksinya kayak liftingnya, minyaknya, terus pipeline-nya, terus belum lagi mungkin mobil yang vakum truknya yang suka menghormandir itu kan, kita kan perlu biaya terus kan, lalu itu merugi gitu. Jadi itulah kenapa mungkin bapak-bapak ini menganggap kok kita nggak ada acara-acara, dan jangan dibanding-bandingkan gitu. Kalau katanya Farel kan, bo iyo ojo dibanding-banding ya kan. Kita santai aja Pak ya. Jadi maksudnya jangan kayak Dumai, PHR Wekarokan tuh beda. Mereka memang ya Dumai itu kilang ya kan, pengolahan. Ini termasuknya yang di Sumatera semuanya ke Dumai. Itu gimana itu ya, memang paling gede. Kita pun dari Lirik Kampar pun kirimnya ke Dumai, pengolahan. Mereka hilir, kita hulu lah. Kita ini nyari-nyari sumur tua nih, sumur tua yang udah lama dikorek-korek terus sampai ada minyaknya itu, tapi udah nggak ada, tinggal segitu. Itulah ya, ini yang kita bertahan, ini yang kita dengan sisa-sisa kita ini. Makanya kita mungkin jarang, jadi kayak AJP kita memang tidak bisa membuat AJP sendiri karena untuk saat ini ya, karena memang ya itu tadi terkendala anggaran. Dari tahun 2021 pun Bapak udah ngomong kayak gitu pun juga ya gimana, anggaran aja kita mengkis ya kan, kalau katanya Denny Caknan kayak gitu. Jadi gimana ya, jadi kalau misalnya kita ini ya kita usahakan ya ini. Kalau yang kemarin mungkin kita ada kegiatan di Sumbar, itu anggarannya dari zona 1, dari Jambi, kebetulan dari kantor saya. Zona 1 itu di mana? Zona 1 itu kantornya ada di Jambi, wilayahnya Pertaminanya itu dari Aceh sampai Sumatera Selatan. Kebetulan tahun 2021 itu
giliran wartawannya Riau. Nah ini jadi dibagi-bagi nih, jadi teman saya juga ada yang wilayah Aceh, ada teman humas juga, ada juga wartawan untuk wilayah Aceh, jadi gatheringnya per tahun dibagi. Yang tahun lalu kebetulan wilayahnya Jambi, makanya kemarin tidak ada kegiatan kalau untuk dibawa-bawa keluar kota. Makanya kita berharap doa-doa dari teman-teman wartawan ini mungkin diijabahi Allah ya kan di siang ini, siang yang cerah ini, agar produksi kita meningkat, agar sering banyak kegiatan lagi dengan media. Gimana? Sumur, saya juga belum apa dulu. Iya. Kalau buat sumur Pak, kami tuh ya, kalau wilayah Pelalawan jumlah detailnya sumur itu, kalau kami kan ada bagiannya sendiri tuh, ada fungsi terkait yang nanti berhak menjelaskan. Kalau untuk wilayah operasi bisa saya jelaskan, kalau PHE Kampar ada di Kecamatan Kerumutan. Jadi ada di Eka, Kayuara kan, ada di Merbau, dan di Kopau, jadi Kelurahan Kerumutan. Kalau untuk PEP Lirik ada di Kecamatan Ukui, di Manipul 5, gitu. Jadi kalau untuk jumlah sumur kami tidak berhak menjelaskan di sini Pak, karena harusnya kalau memang itu kami membawa fungsi operasi, nanti dia yang menjelaskan detail gitu. Tapi kalau gambaran kasarnya begitu. Kalau untuk program CSR mungkin Mbak Ninit izin menambahkan sedikit. Lagi-lagi tadi dengan hasil produksi kami yang sedikit, mungkin kami belum bisa berbuat banyak untuk, kami nyebutnya ada ring 1 dan ring 2. Jadi ring 1 tuh benar-benar di wilayah seputaran sumur kami betul gitu. Kalau ring 2 mungkin lebih jauh jaraknya gitu. Jadi mungkin kami belum bisa berbuat banyak di ring 2 yang jauh dari wilayah operasi kami. Kenapa? Karena kami merasa kewajiban kami masih yang dituntut untuk ring 1. Jadi gitu, kalau untuk ring 1 kami ada di Kecamatan Kerumutan. Mungkin Bapak-Bapak ada sebagian tahu kemarin proklim di Desa Pematang Tinggi, 2 tahun berturut-turut sudah kami dampingi ikut ke proklim tingkat nasional, mendapat peringkat tertinggi kemarin dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Ibu Siti Nurbaya, dapat sertifikat dan trofi utama. Itu peringkat tertinggi untuk nasional. Selanjutnya kalau di Kopau sendiri ada beberapa program CSR kami, mungkin boleh kapan-kapan kita main ke sana. Dan besok pagi ini kami ada penambahan lagi fasilitas kami di Pematang Tinggi tadi. Mereka mencoba besok itu penanaman bibit anggur. Jadi rencana akan membudidayakan bibit anggur impor di Desa Pematang Tinggi. Besok ini kami penanaman perdana Pak. Tapi mungkin kalau penanaman perdana belum begitu kelihatan ya wahnya. Jadi insya Allah kemarin targetnya setelah Lebaran atau minimal Juni panen perdananya. Mohon doanya kalau memang berhasil kita akan panen bersama. Mungkin insya Allah doakan, ingatkan kami untuk mengajak teman-teman ke sana. Bukan, kalau penanaman nanti takutnya belum ini Pak. Kalau panen kan beda gitu ngelihat, apalagi untuk YouTuber Ocu tadi kan. Bisa panen sendiri, itu kami ngerasa agak iya. Bertanya masalah CSR ya. Sepengetahuan kami, tahun 2002 kan ada perusahaan dengan pemerintah MOU masalah pengaspalan sepanjang 1 km per tahun itu di Kelurahan Kapau, Kecamatan Kerumutan. Sampai sekarang kami lihat itu belum terlaksana. Pertanyaan kami, apa kendalanya tidak terlaksana dan di mana kesulitannya? Cuman tadi dari awal saya dengar masalah anggaran. Saya rasa itu tidak masuk ke masalah anggaran, itu udah MOU-nya dengan pemerintah dan perusahaan. Kami melihat belum. MOU benar ditandatangani di awal tahun 2023. Cuma tadi lagi kami memang menyampaikan memang kondisi perusahaan kami seperti itu gitu ya. Terutama kali itu kan wilayahnya PHI Kampar. Kalau kondisi PHI Kampar dari tahun 2020, 21, 22, alhamdulillah rugi Pak.
Jadi alhamdulillah rugi. Cuman kami tetap berkomitmen untuk menjalankan CSR. Apalagi di situ pada saat itu Bupati minta kami berkomitmen di tahun itu untuk melakukan pengaspalan 1 kilo di tahun 2022. Tetapi iya, pengaspalan sesuai spek TU yang sudah disepakati 2 lapis. Itu juga yang menyebabkan kami masih memerlukan beberapa ada banyak kebutuhan yang kami perlukan lagi selain anggaran tadi. Ada beberapa kendala, namanya diminta pada tahun tersebut. Tentunya kami juga ya kayak Bapak, bahwa penghasilan kami cuman rugi nih, bukan untung gitu kan. Namanya rugi, tapi kami diminta tetap berkomitmen selain menjalankan kegiatan operasi kami yang harus mau tidak mau kami jalankan. Tetapi selain ada komit, tentu kami meminta lagi uang ke bapak kami, jadi gitu. Jadi ada beberapa prosedur yang kami lakukan. Jadi ke SKK Migas kami minta izin, ke Perseronya, bahkan ke berbagai upaya yang kami lakukan untuk permintaan anggaran tentunya. Selain anggaran yang kami butuhkan, tentunya ada beberapa proses. Kalau di kami itu kontrak, namanya kontrak tidak banyak yang harus dipenuhi, beberapa negosiasi yang kami lakukan, survei beberapa kali dengan PUPR dan Bapeda sudah kami lakukan. Bahkan titik awal tadinya yang disepakati sebelumnya di OPAU-nya betul, ternyata sekarang dilakukan pengaspalan oleh Pemda. Nah, jadi titiknya ada bergeseran lagi sedikit gitu. Jadi tim sipil kami kebetulan juga tidak ada di lapangan, di field, adanya di zona ya Mbak Lilit. Jadi memang ada beberapa kendala dan itu juga sudah kami sampaikan ke Bupati melalui Bapeda tentunya kendala kami. Tapi alhamdulillah di awal tahun ini SPK sudah terbit Bapak. Mohon doanya semoga bisa segera terrealisasi gitu. Tidak bermaksud ingkar ini. Demikian penjelasannya Bapak, semoga menjawab. Kalau komitmen sama Bupati ya 1 kilo di 2022, 1,5 kilo di 2023, berakhir di 2024 ya. Terima kasih.